Kita ada sistem namanya garansi, Pak. Garansi apa ini? Garansi pekerjaan atau garansi pekerjaan dan garansi spare part. Biasanya kalau kena polisi tidur atau kayak bunyi gruk gruk, pusing-pusing biasanya kan bunyi juga pas kena jalan jelek atau kena lubang. Mobil yang udah EPS, rekstirnya rawan bunyi. Mau bawa spare part sendiri bisa, atau kita bantu cari juga bisa. Kan kalau barang ready semua 1 hari jadi, Pak. Wah, Sobat Epidia, jarang-jarang ada bengkel kayak gini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Epidia. Selamat sore, masih dari bengkel kesayangan kita, GK Auto, Yogyakarta. Tidak jauh dari kota Jogja, ada di Wonosari. Mari bergabung di GK Auto untuk segala jenis kendaraan, kecil, besar, matic, manual, dan segala merek ya, brand. Di depan kita ada mobil Honda. Kita akan coba tanya dengan Mas Elin, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan kaki-kaki agar tidak bunyi, agar tidak lari kiri, lari kanan gitu ya. Atau mungkin ada yang lain kita rasakan di setirnya. Baik, kita langsung tanyakan Mas Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Waalaikumsalam, Pak Taufik dan Sobat Epidia. Oke, ini langsung dengan mobil Honda kita kali ini Mas Elin ya. Iya, Pak. Kita buat estimasi biaya dulu nih. Estimasi buat biaya. Sobat Epidia ya. Perbaikan kaki-kaki. Perbaikan kaki-kaki datang ya, ke Pak, ya? GK Auto, ya kan? Berapa biaya yang harus disediakan oleh Sobat Epidia? Jadi untuk perbaikan kaki-kaki kan sebenarnya sih hampir-hampir mirip ya, Pak, sama kayak Nissan ya. Oke. Jadi untuk perbaikan kebanyakan ya, kalau yang rusak kan dari kaki-kaki depan, bagian sayap-sayap, busing-busing sayap, terus rekstir, kayak gitu. Terus ada suspensi juga, suspensi. Terus bedanya kalau di Honda itu sama kayak Nissan March, Pak. Oh, mirip Nissan March ini? Untuk sistem suspensinya ya. Oke. Dia support shocknya modelnya seperti ini. Ini sama kayak Honda itu kayak Nissan March, terus Yaris kayak gitu kan. Dia model support shocknya seperti ini. Terus di bawahnya itu kayak ada karetnya. Karetnya biasanya itu udah kempes, Pak. Jadi biasanya bikin bunyi juga shocknya. Ya, itu untuk perbaikan ya sama jasanya itu sekitar ya mulai dari 500 ribuan lah, Pak. 500 ribu? Itu tidak ada yang diganti? Apa yang diganti? Itu diganti karetnya, Pak. Karet. Yang, itu karet. Jadi di bawah sini ada karet lagi, namanya karet support. Karet support di bawahnya sini. Jadi di atas di atas spare. Jadi bentuk kayak donat gitu, Pak. Iya, betul. Itu yang diganti. Nah, itu yang diganti. Biasanya bikin bunyi itu, Pak. 500 itu barang asli atau KW? Barang aftermarket. Aftermarket. Iya. Oke. Tapi berkualitas. Tapi ya lumayan kita bagus, Pak. Bagus ya. Baik. Kita setiap ini kan nggak cuma asal ngambil aja, Pak, spare partnya, Pak. Kita harus ada uji tes juga toh. Makanya kita ada sistem namanya garansi, Pak. Garansi apa ini? Garansi pekerjaan atau garansi pekerjaan dan garansi spare part. Oh iya? Iya. Wah, Sobat Epidia, jarang-jarang ada bengkel kayak gini. Iya. Langsung aja telepon Mas Elin ya. Itu kita mulai dari untuk suspensi depan ya, Pak. Untuk bagian atas ya, kaki-kaki bagian atas. Nah, ini dari kalau ini sebenarnya sih jarang, Pak, yang rusak, Pak. Ini kan bantalan support shock bagian atas. Ini kan ada dua, Pak. Ada yang bawah, ada yang atas. Kalau yang atasnya jarang rusak. Kebanyakan yang bawah. Kalau terus untuk dalamannya itu suspensi. Suspensi itu mulai harga 1,5-an, Pak. Nanti kan juta. Ya, itu merek aftermarket. Nanti kalau mau yang ori kan tinggal nanti agak tinggi dikit. Lebih tinggi daripada itu ya. Iya. Berkiraan berapa? Ya 2 jutaan lah, Pak. 2 jutaan. Itu ganti apa namanya? Shock suspensi. Itu. Suspensi. Ganti suspensi itu 2 juta. Itu belum termasuk jasa. Belum termasuk. Oke, kalau sama jasanya kita ganti suspensi. Kalau diganti sama jasanya itu jasanya kanan kiri itu 200 ribuan, Pak. 200 ribu. Iya, kanan kiri. Plus sama suspensi. Berarti totalnya sekitar itu udah paket. Udah paket 200 ribu itu bongkar sok kanan kiri itu paket. Jadi kalau semisal mau ganti sput nanti cuma nambah spare partnya, jasanya tetap. Berarti kira-kira berapa itu? Jasa plus barang, spare part. 2 juta. Suspensi. Ya, semisal kita ambil harganya 1,5 ya, Pak. 1,5 ditambah jasanya 200, tambah supportnya sekitar 200 ribuan ya, sekitar 2 jutaan lebih dikit. 2 juta lebih dikit. Sudah suspensi baru. Ya, sudah suspensi baru. Mantap. Itu biasanya berapa tahun sih, Mas, terjadi suspensi itu mulai lemah? Kalau suspensi itu biasanya nggak bisa dipatok tahun ya, Pak ya. Tergantung medan juga, tergantung yang biasanya bawahnya beratnya berapa, biasanya full sama yang ini kan pengaruh juga, Pak, beban ke suspensinya. Jadi kalau jalan rata dan tak rata itu beda?
Beda hasilnya. Pak. Beda, Pak. Oh. Kalau yang biasa jalan alusan, Ya, gitu halusan. kan. Terus habis itu ada perbandingannya sama jalan yang biasanya jalan jelek, kayak gitu. Terus itu kan umurnya akan lebih cepat yang jalan jelek, umur soknya. Wow. Jadi gejalanya kan biasanya limbung, ya kan? Limbungnya seperti apa sih? Limbung saat apa, Mas? Limbung itu jadi kayak ngayun, Pak. Ngayun, ya. Jadi kalau semisal kita lihat polisi tidur, Oke. kita lewat polisi tidur itu harusnya kan kalau suspensi kan pas turun dia kan langsung redem, Pak. Karena suspensinya lemah, jadi yang main cuma pernya aja, jadi kayak ada bantingan ke atas. Oh, oke. Jadi kayak mantul. Nah, kayak Berarti kalau dia mantul itu sudah lemah tuh. Udah lemah, Pak. Harusnya Jadi, dia nggak mantul. iya, Ditahan sama sok harusnya. ditahan sama soknya yang tengah. Kalau udah mantul berarti itu yang kerja cuma pernya aja. Oke. Selain itu, apakah ada ciri-ciri fisik? Ciri fisik biasanya bocor. Oh, oke. Kalau terus ada juga bunyi, Pak. Biasanya kalau kena polisi tidur atau kayak bunyi gruk. Nah, itu Saat dia bergoyang. Apa mobilnya saat kayak pas mengayun. suspensinya mengayun. Oh. Jadi biasanya itu juga bisa bikin bunyi juga suspensi. Oke. Tuh, Sobatpedia, siap-siap modalnya ya. Kalau Ya. sudah ganti shock breaker berarti mungkin akan lebih Iya. lembut ya. Lebih lembut, Lebih lebih stabil. lebih stabil, nggak limbung. Nggak limbung. Iya. Baik. Terus Kita kita lanjutkan. merambah ke bawah ya, Pak ya. Oke, ke bawah. Bawah itu sama komponennya juga sama kayak Nissan Mat. Dia nggak ada bushing member, Oh, nggak ada. nggak ada, cuma bushing arm aja. Oke. Nah, bushing arm kanan kiri sama bushing arm besar sama kecil. Itu ya paket mulai harga 200 ribuan juga. Bushing per piece Berapa piece? ada 4. 4 kali 200, 800. Ya. Ongkos jasa. Ongkos jasanya ini biasanya paketan kita, Pak. Paketan mulai harga 600 ribuan, Pak. 600 ribu? Itu Paket. sama kayak sok. Itu kan paket sok tadi 200 ribu. Iya. Kalau yang member, kan itu harus turun member. Betul. Itu sekitar 600 ribuan. 600 tambah 800 ya? Catatan beda bengkel dan beda area, beda harga. Berarti harga 1.400.000 ya? 800 kali tambah 600 ya? Iya. Oke, 1.400, kaki-kaki sudah senyap tuh. Ya. Kalau itu biasanya Rekstirnya belum, Pak, belum dihitung. Oke, itu sebentar. kan baru busing saya. ya, tapi Saya. apa ininya? Apa yang ditemukan dengan busing-busing bermasalah? Kalau tadi? busing-busing biasanya kan bunyi juga pas kena jalan jelek atau kena lubang itu kan bunyi juga Oh, bunyinya apa? kayak Tek atau dup-dup? kayak glek-glek. Nah, Tapi itu bukan nyaring berarti? bukan, Pak. Oh. Bukan, Pak. Dan terus ada juga di sistem di atas membernya itu kan ada rekstir. Oh iya, rekstir. Oke. Kalau rekstir kalau biasa repair, Ya. kalau biasanya kan ganti cuma bushing racknya aja, Pak. Oke. Bushingnya racknya itu yang bagus sekitar harga mulai 200 ribuan juga. 200.000. Iya. Berarti ini hanya berlaku untuk yang sudah EPS ya, electric power steering ya? Iya, Pak. Biasanya kalau mobil yang udah EPS, Ya. rekstirnya rawan bunyi. Tuh. Beda Sobat sama EPD. hidrolik ya, itu ada kelebihan dan kekurangan. Plus minus Mas. ya? Iya, plus minus. Oke. Kalau di hidrolik dia sering bocor. ya kan? Bocor, betul. Kalau yang di EPS bunyi. Oke. Tuh, Sobat Pedia, kalau dia di rekstir tadi cukup 200.000 saja. 200 ribu. Spare partnya ya, Pak? Spare partnya, Kalau jasanya? ongkosnya jasanya tetap sama. Kayak kan dia turun satu perangkat Oh iya ya. member. 400. 600. 600 ya, Iya, 600. Mulai 600 ribu. Beda mobil, Pak. Ini kan ini kan untuk mobil kecil ya, Pak? Iya. Nanti kalau untuk mobil yang besar kan beda lagi. Beda lagi ya. Baik. Nah, setelah itu Mas, setelah rekstir apa lagi? Yang maju ke Rekstir. depan lagi kali ya? Agak masih di bawah tapi agak ke depan. Sudah cuma itu, Pak. Oh, ball joint. Ball joint mulai 175 lah. Oh, oke. Kalau yang di depan ball joint itu apa sih? Ball joint. Cuma satu aja ya, ball joint bawah ya? Bushing 2 sama ball joint 1. Terus untuk rack end bisa nanti Oh, kalau rack end ya, rack belum end ya. hitung, Pak. Oke. Kalau rack end harga ya 300 lah yang bagus. 300. Yang bagus ya. Di bawahnya juga ada, Pak, harganya. Oh. Cuman kalau rekomendasi kita yang harga 300 ribuan. Nah, kalau mobil ini ada ini enggak? Apa namanya? Ini Conroad. Conroad ya. Conroad kalau di sini dilihat modelnya ada, Pak. Ada Conroad. Ada. Oke. Kalau Conroad bagaimana, Mas? Kalau ada Conroad berarti ada bushing stabilizer. Oh. Ya. Iya. Saya ada yang mobil yang nggak pakai Conroad, dia nggak pakai bushing stabilizer. Apa itu? Kayak apa ya? Datsun? Datsun nggak ada ya, Pak? Oh, nggak punya. Datsun nggak ada. Oh, oke. Nissan March Ada. nggak ada. Coba sebentar, Mas. Apa perbedaannya memakai Conroad dan tidak memakai Conroad? Jadi
Dari pabriknya sono, Pak. Bukan, pemakaian. Kepada Bedanya. kita user ya, iya. Nah, biasanya kan namanya aja stabilizer ya, Pak ya. Oke. Ya fungsinya untuk menambah kestabilan. Oh, ini kenyamanan dong. Iya. Oke, mantap yang memiliki punya Honda Brio ya. Iya, dia udah Tapi- memakai sistem stabilizer ya. Stabilizer ya. Tapi ada negatifnya. Ya ada Biayanya Iya. bertambah. Ya. Iya, ada part yang harus diganti. Nah. Tapi ada ini, Pak, karena dia nggak pakai bushing member, Oh iya ya. jadi ada part yang dikurangi juga. Oh iya. Tuh sobat Pedi ya. Karena ada mobil yang memang mereka mengejar kenyamanan. Ya Mas ya? Iya. Jadi semua Biasanya dibuat. kalau ngejar kenyamanan, Ah. komponen untuk kaki-kakinya dia lebih ini, Pak, lebih banyak. Oh. Contohnya kalau banding kayak gini kan sama mobil-mobil sedan yang premium kan komponennya Premium lebih banyak lagi ya? Ah. Wow. Setelannya pun depan belakang, Oh, nggak iya, cuma iya. depan Benar, aja. benar. Biasanya kan yang depan apa bahasanya? Kalau yang belakang itu rigid, ya Rigid, kan, ya, rigid. ah, ah. Kalau yang depan kan dia ini kayak modelnya kayak fleksibel kan, bisa Iya. disetel, bisa. Kalau yang di belakang kan untuk mobil-mobil kayak sekarang kan nggak bisa disetel. Betul, betul. Kalau sporing kan yang disetel cuma yang depan, depan aja. saja sekarang Tapi ya. kalau mobil-mobil premium ada penyetelan belakang juga. Betul. Kalau yang ada setelannya yang belakang dia memakai kayak ada apa namanya? Kayak ada lower armnya, ada armnya sendiri. Betul. Tapi kalau yang rigid dia kayak link aja, Pak. Iya, kayak gardan lah ya kalau Iya. di mobil Iya. penggerak belakang ya. Ah. Baik. Nah, Mas Elin, kalau kita ingin ganti semua full kaki-kakinya, itu kalau yang asli perkiraan berapa? Kalau yang apa namanya aftermarket perkiraan berapa? Kalau yang ori wah bisa hampir 10 lebih, Pak. 10 juta lebih. Iya, Pak. Kalau ori semua ya? Ori semua. Iya, 10 lebih. Kalau Soalnya kalau ori kayak bushing arem itu, Iya. itu kan dia nggak jual ori, Pak. Oh iya, langsung AC ya? Satu set itu. Oh. Dan harganya lumayan itu satunya aja. Businya nggak dijual terpisah ya? Enggak. Jadi sama ininya ya, apa namanya? Sama besinya itu. Itu udah include bushing besar, kecil, arem, ball joint udah jadi satu. Nah, cuman harganya lumayan. Ya lumayan, Pak. 1 jutaan lebih, Pak. Satu piece. Satu piece, sebelah kiri, sebelah kanan berarti 3 Iya. juta. Iya. Itu baru busing Sayapnya aja. Ya, sayapnya aja. Makanya biasanya untuk ganti-ganti di kaki-kaki di dealer biasanya habis banyak ganti deh. Ya perbedaannya cuma itu, Pak. Karena di dealer itu emang harganya nggak akan mengkhianati kualitasnya lah, kualitasnya emang dia lebih awet. Cuman untuk partnya kan harus satu set kayak gitu. Kalau di bengkel seperti kita kan kenapa murah? Karena kita gantinya bisa karet-karetnya aja, nggak perlu satu set. Makanya perbedaannya cuma itu. Nah, kalau yang tidak asli tadi berapa? Kalau yang total Sama suspensi tadi. sama suspensi ya hampir ya 7 jutaan lah. Jutaan ya? 7 jutaan. 7 juta dan Itu udah semua. udah semua. Ah. Dibandingin 10 juta lebih ya? Iya. 10 juta lebih. Kan perbedaannya kan jauh ya, Pak ya, lumayan ya. Tinggal kepada customer ini ya. Mau pilih yang asli atau aftermarket ya? Iya. Kita siap bantu. Siap. Jadi nanti kalau ada yang minta asli bisa dikerjakan di sini. Mas? Bisa, Pak. Oh, oke. Bisa. Nanti Mas Mau bawa spare part sendiri bisa. cari bantu. Cari. Atau kita bantu cari juga bisa. Nanti semisal barangnya nggak ready. Untuk pengerjaan berapa lama, Mas? Pengerjaan untuk kaki-kaki full depan kalau barang ready semua 1 hari jadi, Pak. Oh, 1 hari jadi. 1 hari jadi. Terus nanti harus di sporing lagi kah? Lebih bagusnya kan di spring lagi. Cuman kita Sporing manual. spring Sementara. pakainya spring manual, Pak. Hanya untuk sebentar saja ya. Jadi yang penting setirnya lempeng aja dulu. Jadi nggak miring kanan atau Tapi kiri. rekomendasi kepada customer untuk sporing ke ini. Iya, ada rekomendasi untuk lebih bagusnya kan. Bagusnya lagi. Soalnya kan nanti kan kalau spring manual itu kan setir cuma buat lempengin setir, Pak. Tapi kalau spring manual sebenarnya sih udah cukup. Selama dia nggak narik kanan apa narik kiri. Soalnya itu kan disamakan antara roda belakang sama roda depan. Jadi sudut to in sama to out-nya itu disamakan. Jadi gitu. Nah, kalau total biaya tadi sudah. Nah, dan kita sudah ganti nih kaki-kaki semua dan perjalanan sudah nyaman. Apa tips buat sobat TPD yang sudah melakukan overhaul terhadap kaki-kaki? Kaki-kaki. Ya paling untuk perawatannya jangan mentang-mentang mobilnya udah enak tinggal gabuk aja, Pak. Sebentar, ini kan ada ketemu kadang apa namanya posisi tidur yang agak tinggi ya. Iya. Dan panjang rapat ada 5 gitu kan. Nah, iya. Itu gimana Mas sebenarnya? Ya. Apakah kita langsung rup gitu atau pelan-pelan saja melewati? Ya lebih baiknya kan pelan-pelan, Pak, gitu kan. Oke.
walaupun itu karet-karetnya udah baru ya Pak, tapi kan mempengaruhi umur juga nanti. Nggak bisa langsung gabruk langsung rusak sih enggak. Tapi kan efeknya akhirnya kan mempercepat kerusakan. Mempercepat kerusakan. Usianya jadi lebih pendek. Jadi bukan kesalahan spare partnya, tapi kesalahan penggunanya. Terus apalagi tipsnya cukup kami itu? Udah Pak, itu aja Pak. Karena di mobil sekarang saya lihat tidak ada lagi istilah ini ya, penambahan pads ya, penambahan gemuk ya. Kan enggak ada. Kan ada tuh ya? Kalau dulu ada, jadi kayak sistem ball joint, dia kayak ada pentilnya itu ya kan, buat nambahin gemuk gitu. Kalau sekarang udah nggak ada. Mungkin untuk mobil-mobil besar masih ada Pak. Oh iya. Kayak truk kayak gitu masih ada. Kalau di mobil kecil-kecil udah nggak ada. Baik, nanti tidak ada perawatan, cuma cara berkendara yang dijaga. Iya, cara berkendara, terus ya paling hati-hati aja Pak di jalan Pak. Baik. Sama-sama Taufik dan sobat Taufik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.